Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal musyahiduna lima zafil aunatihil akhirati hunakal katsira mimman yantasarafuna bismitan zoimatil islamiyati summa yaz'umuna annahum zaimul imamil lil alami kullihi summa yubayyi'uhu ba'dhan nas walinatahadats fi hadza huwa sunnatu bai'atan am mubayyatan lil bid'ah. Pemirsa di mana saja Anda berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang baiat. Kalimat baiat kalimat baiat itu tidak bisa kita pisahkan jadi suatu pergerakan atau pergerakan jamaah Islam maupun gerakan-gerakan Islam. Dengan baiat ini mereka mendapatkan loyalitas pengikut mereka. Jadi timbul pertanyaan, bagaimana sebenarnya baiat di dalam Islam dan bagaimana pula salafus saleh memahami dan mengamalkan baiat dalam Islam. Kalau kita lihat sejarah, yang dulu di zaman Khulafa ar-Rasyidin juga tidak juga pada zamannya salafus saleh tidak pernah mengenal baiat kecuali kepada Amirul Mukminin, penguasa kaum muslimin yang dipilih dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Jadi para penguasa itu dibaiat dengan baiat Allah dan Rasulnya.
Jadi penguasa ini ditaati dalam ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh ditaati dalam kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, bagaimana caranya kita membedakan mana yang baiat yang sunnah, mana juga baiat yang bid'ah, seperti apa? Jadi mana yang hak dan mana yang batil gitu ya. Dan baiat yang sudah terlanjur sekarang ini dan sekaligus ya, mana yang harus kita pilih. Jadi kita akan membahasnya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, sesuai dengan pengetahuan yang kita dapati, dengan berdasarkan Quran Sunnah dan ijma'nya para ulama. Pemirsa yang dirahmati Allah, baiat secara bahasa itu berjabat tangan atas terjadinya jual beli dan untuk berjanji setia dan taat. Itu ya definisinya baiat. Jadi ada dua pengertian. Baiat bisa berarti jual beli, bisa juga setia dan taat, seperti kalimat qad tabayya'u 'alal amr, mereka saling berjanji atas suatu perkara. Dan mempunyai arti shafaqu alaih, jadi membuat perjanjian dengannya. Kata-kata bai'anuhu berasal dari kata al-bai'ah dan al-bai'. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ala tubayyi'uni, maukah kalian membaiatku?" Ala tubayyi'uni, maukah kalian membaiatku? Ini diriwayatkan oleh Nasai dan dalam sunannya jilid 7 halaman 142 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Nasai jilid 3 halaman 122.
pemirsa, adapun baiat secara istilah adalah perjanjian antara seorang imam dan rakyat atas ketaatan. Orang yang berbaiat berjanji kepada pemimpinnya bahwa dia menyerahkan pemimpinnya urusan pribadinya dan urusan kaum muslimin. Dia berjanji tidak akan merebut apapun dalam hal itu dan berjanji mentaati pemimpinnya atas perintah yang dibebankannya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan mereka yang berbaiat kepada amir meletakkan tangan mereka di tangannya sebagai penguat perjanjian. Jadi hal ini serupa dengan jual beli, ya, al-bai'. Maka dinamakan hal itu dengan nama baiat. Ini bisa dilihat dalam Iqlilul Karomah halaman 26. Dan baiat itu secara syar'i maupun kebiasaan tidaklah diberikan kecuali kepada Amirul Mukminin dan khalifah kaum muslimin. Karena orang yang meneliti dengan cermat kenyataan yang ada, baiat masyarakat kepada kepala negaranya, dia akan mendapati bahwa baiat itu untuk kepala negara. Itu kita lihat dalam Qawaid Nizam Al-Hukmi halaman 262. Jadi pokok pembaiatan hendaknya itu musyawarah sebagian besar kaum muslimin, dan menurut pemilihan ahlul halli wal aqdi. Jadi dalam hal ini baiat itu kepada imam, ya, pemimpin, imam atau pemimpin atau istilah lain khalifah, dipilih berdasarkan kesepakatan sebagian kaum muslimin menurut pemilihan ahlul halli wal aqdi. Jadi siapakah ahlul halli wal aqdi? Seperti misalnya ulama, kemudian ahli fikih, ahli hadis, panglima militer, ya, yang kemudian yang dikatakan cendekiawan, ya, cendekiawan, orang yang berilmu maksudnya, atau tokoh-tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, ya. Jadi inilah kelompok-kelompok orang yang berhak memilih, mengangkat dan memberhentikan yang berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.
Nah, dalil-dalil tentang baiat ini dapat kita jumpai juga di dalam Quran surat Al-Fat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fatham qariba. Artinya, sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu. Kepadamu ini maksudnya Muhammad ya. Di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Ya, ayat ini Quran surat Al-Fat surat ke-48 ayat ke-18. Dan ayat ini salah satu dasar ya baiat. Dasar hukumnya ya. Kalau kita melihat sejarah yang berkaitan dengan ayat ini kan peristiwanya ketika itu Rasulullah dibaiat oleh kaum muslimin. Memang dia adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah. Yang mengerti tentang segala hal dan memiliki akhlak yang sempurna. Bahkan akhlak Nabi itu merupakan apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah mukjizatnya Al-Quran. Itu ya. Demikian juga kalau kita lihat pada kenyataannya baiat yang terjadi di sebagian kelompok kaum muslimin ini baiat terhadap suatu organisasinya sendiri ya. Apakah ini dibolehkan baiat seperti ini? Ya, kalau untuk organisasinya sendiri tidak menjadi soal ya, karena di dalam sholat saja kita memang harus ada imam untuk memimpin sholat di dalam sholat berjamaah. Demikian pula di dalam suatu organisasi atau
ormas-ormas Islam lain. Selagi dia tidak mengklaim dirinya sebagai pemimpin umat seluruh dunia, padahal dia tidak dipilih berdasarkan ketentuan dari syariat, yaitu dipilih untuk seorang imam itu dengan jalan pemilihan ahlul halli wal aqdi. Demikianlah beberapa hal yang harus kita ketahui untuk membedakan apakah baiat ini syar'i ataukah baiat ini bid'ah. Pemirsa, sampai di sini dulu pembahasan kita, nanti kita lanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.